Nah, bagaimana menurut kalian yang beragama Islam dan Kristen ketika bertemu dengan wanita ateis yang pintar bersilat lidah atau berkata-kata ini? Kalau di dalam Islam, sangat mudah sekali ya kami membantah. Tapi kalau di dalam Kristen, dijamin pastinya akan tepar mereka. Kalau nggak percaya, coba deh kalian dengarkan semua perkataannya dan sekaligus pertanyaannya. Gue nanya, adakah klaimnya apa? Buktinya apa? Konsisten atau enggak? Kalau jawabannya cuma di ini merupakan misteri ilahi, kamu nggak usah mikir, logika manusia tuh nggak akan pernah bisa nyampe. Atau ini tuh rahasia ilahi. Nggak ada bukti sih, cuma perlu diaminin. Nah, bagi gue itu tuh bukan penjelasan, tapi menghentikan diskusi. Dan gue nggak suka, gue nggak cocok. Sebenarnya masalah gue tuh bukan di ada atau nggak ada, tapi konsep Tuhan yang ditawarkan selama ini. Katanya maha adil, tapi kok hukumnya timpang. Katanya maha tahu dan semua dia yang merencanakan. Tapi kok marah. Katanya maha baik, tapi kok menurut gue sistemnya kejam ya. Kalau dalam satu konsep tuh saling bantah dalam dirinya sendiri, boleh nggak gue bilang kalau klaimnya itu tuh cacat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Di sini perempuan ateis ini mencoba untuk menjelaskan tentang perbedaan antara ateis dengan agnostik. Nah, dari pemahamannya, menurut pikirannya, pastinya kalian sedikit tahu ya, apa bedanya ateis dan agnostik. Karena tidak ada yang menyinggung tentang Islam, makanya kami tidak perlu menyibukkan diri untuk membantah klaim-klaimnya. Namun karena ada sedikit membawa nama ketuhanan atau sifat ketuhanan, maka sebab itu kami angkat video ini untuk kami komentari, agar umat Islam berada di garis cerdas, bukan di garis orang-orang yang kurang akal seperti mereka. Ada yang komen, dia bilang kalau udah ateis tuh nggak mungkin lagi percaya sama Tuhan. Bener nggak ya? Terus ada juga ini yang bilang, kamu tuh bukan ateis, kamu itu agnostik. Banyak yang mikir ateis sama agnostik itu tuh sama, padahal beda. By the way, dengan gua mendeklar gua ateis, bukan berarti gua merepresentasikan seluruh ateis di dunia ini ya. Karena mereka punya pikirannya masing-masing dan ini versi gue. Agnostik itu soal pengetahuan, sedangkan ateis itu tuh soal kepercayaan. Kalau misalnya agnostik, dia bakal bilang, gue nggak tahu ya. Tapi kalau ateis, gue nggak percaya. Nah, dua kalimat ini tuh nggak identik ya. Analogi deh biar lu ngerti. Kalau agnostik, dia bakal bilang, gue nggak tahu sih, ada naga nggak sih di balik gunung itu. Sedangkan kalau ateis, selama nggak ada bukti, gue nggak percaya ada naga di balik gunung itu. Dalam sains dan logika dasar ada satu nih aturan simple, yang bikin klaim yang bawa bukti. Bukan tugas gue buat membuktikan kalau Tuhan itu tuh nggak ada. Bukan tugas gue juga nih buat membuktikan kalau peri itu tuh nggak ada. Bukan tugas gue juga nih buat membuktikan kalau unicorn itu nggak ada. Ateis tuh bukan sok tahu ya. Ateis tuh cuma bilang, sampai saat ini gue belum punya alasan rasional buat percaya. Menurut gue agnostik tuh sering berhenti di kita nggak akan pernah tahu ya. Manusia nggak bakal tahu. Sedangkan kalau gue nanya, adakah klaimnya apa? Buktinya apa? Konsisten atau enggak? Kalau jawabannya cuma di ini merupakan misteri ilahi, kamu nggak usah mikir, logika manusia tuh nggak akan pernah bisa nyampe. Atau ini tuh rahasia ilahi. Nggak ada bukti sih, cuma perlu diaminin. Nah, bagi gue itu tuh bukan penjelasan, tapi menghentikan diskusi. Dan gue nggak suka, gue nggak cocok. Sebenarnya masalah gue tuh bukan di ada atau nggak ada, tapi konsep Tuhan yang ditawarkan selama ini. Katanya maha adil, tapi kok hukumnya timpang. Katanya maha tahu dan semua dia yang merencanakan. Tapi kok marah. Katanya maha baik, tapi kok menurut gue sistemnya kejam ya. Kalau dalam satu konsep tuh saling bantah dalam dirinya sendiri, boleh nggak gue bilang kalau klaimnya itu tuh cacat? Nah, bagaimana menurut kalian? Karena membawa sifat maha adil, maha tahu, maha baik, namun olehnya dianggap cacat. Karena ada sifat yang berlawanan pada diri Tuhan tersebut. Bagaimana menurut jawaban kalian nih? Silahkan kalau kalian bisa menjawab, berikan atau tulis di kolom komentar ya. Jika umat Kristen menjawab hal ini, sudah pasti mereka bakal tepar karena Tuhannya itu manusia yang sepenuhnya tidak maha tahu.
Waktu Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan. Mama, mama, mama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Apalagi yang sudah dibuat patung seperti ini. Lebih tidak tahu lagi, bahkan diapa-apain oleh manusia tidak bisa melawan dan berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri. Makanya, kalau umat Kristen menjawab wanita ateis ini, pastinya dia bakal tepar. Nggak bakal bisa menang. Sebelum perang, malah mati duluan. Kalau Islam yang menjawab, itu sangat mudah sekali ya, sahabat ofisial. Apa yang dikatakan Allah Maha Adil, tapi hukumnya timpang, itu tidak ada buktinya. Kalau hanya ngomong, semua orang juga bisa. Lalu katanya Maha Tahu dan direncanakan. Tapi kok marah? Jawabannya, Allah memberi ujian kepada manusia dengan memakai semua atribut sifat-sifat Allah sehingga derajat manusia itu tinggi atau lebih tinggi dari malaikat. Padahal Allah mampu menciptakan manusia menjadi umat yang satu sama seperti para malaikat yang tidak pernah berselisih paham. Tidaklah Allah menciptakan makhluk hidup kecuali untuk beribadah kepadanya. Namun, karena manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri sehingga takdir manusia itu tergantung pada akalnya. Dan akal itu pun masih belum cukup untuk mengenal siapa penciptanya. Sebab itu, Allah turunkan utusan yang dibekali kitab suci. Sehingga manusia faham bahwa dirinya bukan hidup untuk timbul begitu saja di dunia ini. Tapi ada penciptanya. Sebab kalau akal saja tanpa ada utusan, maka jadinya seperti ini. Dari 4.200 agama dan 12.000 Tuhan yang pernah disembah, manakah Tuhan yang paling hebat? Di VT ini, admin akan mengambil beberapa kisah penciptaan dunia. Yang pertama, Odin yang membuat dunia dari bangkai raksasa purba Ymir yang dikalahkannya. Kedua, Brahma yang menciptakan dunia melalui meditasinya. Ketiga, Izanagi dan Izanami yang mengaduk ramuan primordial, sehingga tetesannya menjadi pulau-pulau yang ada di dunia. Keempat, Allah yang menciptakan bumi dalam waktu 6 hari. Kelima, Gaia yang menikahi anaknya sendiri dan melahirkan para titan. Terakhir, Dewa Ra Mesir kuno, yang menciptakan alam semesta hanya dengan mengatakan, petah. Dari beberapa kisah di atas, Tuhan manakah menurut Freethinkers yang paling keren? Bagi Mimin, Dewa Ra lah yang paling hebat, karena cukup dengan mengucap kata petah, alam semesta langsung terbentuk. Salam Freethinker. Gagal mengenal Tuhannya, dan itulah puncak kebodohan manusia ketika ia gagal mengenal Tuhannya. Nah, seperti itulah pandangan manusia yang berakal untuk memilih Tuhan, karena maunya manusia itu serba instan. Kalau dari sudut pandang Sedangkan kalau ateis, selama nggak ada bukti, gua nggak percaya. adalah bukti, maka mereka akan jadi seperti di cuplikan video tadi. Jika tidak salah memilih Tuhan, maka tidak akan memilih salah satunya karena di dalam akal pikirannya selalu terdapat pertentangan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ditambah lagi dengan keinginan yang paling kuat, yaitu bukti. Harus ada bukti yang dia lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Akhirnya sampai akhir hayat dia diperdaya oleh tipu daya iblis dengan metode ateis, dan mereka inilah orang-orang yang paling sombong nomor 2 dari Fir'aun. Sebenarnya masalah gue tuh bukan di ada atau nggak ada, tapi konsep Tuhan yang ditawarkan selama ini. Katanya maha adil, tapi kok hukumnya timpang. Katanya maha tahu dan semua dia yang merencanakan, tapi kok marah. Katanya maha baik, tapi kok menurut gue sistemnya kejam ya. Kalau dalam satu konsep tuh saling bantah dalam dirinya sendiri, boleh nggak gue bilang kalau klaimnya itu tuh cacat? Gnostik tuh masih nyimpen di laci misteri. Gue nggak tahu. Kalau gue bilang klaimnya cacat, jadi gue tolak. Kalau kamu perhatiin sejarah ya, Tuhan itu tuh selalu muncul mengikuti budaya manusia. Tuhan lokal misalnya, yang munculnya ya cuma di lokal. Contohnya nih, Amaterasu, itu tuh dewa matahari khusus Jepang.
Ya nggak bisa buat dunia, cuma buat Jepang doang. Misalnya nih, Tuhan perang itu ya lahirnya di era perang. Contohnya kayak Ares, itu tuh dewa perang di Yunani. Ada juga tuh Asyur di Assyria, itu juga dewa perang. Kemudian Tuhan moral, lahirnya tuh di era sosial. Ada tuh Ahura Mazda, yaitu dewa kebaikan dan kebenaran. Gue tuh bertanya-tanya, kok sifatnya itu tuh berubah-berubah ya, tergantung zaman dan lokasi. Jawaban jujurnya sih, karena Tuhan adalah produk pikiran manusia. Dan itu tuh kesimpulan yang rasional ya. Kami bilang inilah kesalahan pikir di dalam pendapatnya sendiri, atau dia tersesat oleh jalan pikirannya sendiri, bahwa segala sesuatunya itu ada penciptanya. Jangan pernah berpikir manusia yang lahir di rumah sakit mesti ada Tuhan yang bisa dilihat di sampingnya. Allah sudah memberi petunjuk di dalam Al-Quran, tetapi sayangnya dia tidak mau membacanya. Justru malah membanding-bandingkan dengan dewa-dewa produk manusia. Ya, tentulah akan menimbulkan pertentangan yang amat panjang ya. Namun, di dalam Al-Quran semua jawabannya lengkap, termasuk nasib para dewa-dewa yang dia sebutkan tadi, yang akan menjadi apa di hari penghakiman nanti. Tapi, kita tidak bisa memaksa kehendak orang yang mau percaya Islam. Sebab Islam itu agama lakum dinukum waliyadin. Dan ateis bukan orang yang beragama, jadi termasuk orang-orang yang paling sombong di muka bumi ini. Gue tuh bukan benci Tuhan ya, tapi gue nggak punya alasan untuk percaya. Semua manusia tuh lahir tuh tanpa Tuhan, tanpa kitab, tanpa iman. Tuhan kemudian itu tuh dipelajarin, atau dicekokin, atau didoktrin. Jadi bukan bawaan ya. Sama kayak gue tuh nggak percaya sama unicorn. Bukan karena gue benci unicorn atau anti sama unicorn. Simply karena nggak ada bukti. Ada nih satu argumen. Dunia yang seteratur dan sesempurna ini, bagaimana mungkin nggak ada penciptanya? Tuhan itu tuh pasti ada, pasti real. Kalau kata gue, logika lu tuh berantakan. Dengan logika yang sama ya, orang Jepang tuh juga bisa ngomong kayak gini loh. Matahari tuh sempurna banget. Kilaunya tuh menyilaukan banget. Amaterasu pasti real. Kamu bisa dengar gak sih betapa cacat logikanya kalimat-kalimat seperti ini? Fenomena alam yang mengagumkan banget itu tuh bukan otomatis membuktikan kalau Tuhan itu tuh ada. Gue gak pernah bilang ya Tuhan itu pasti tidak ada. Karena bagi gue tidak ada itu juga klaim yang besar ya. Gue cuma bilang, oh sampai sekarang gue belum punya nih alasan rasional buat percaya. Dan itu ateisme. Dan gue bukannya sok pintar ya, gue cuma nggak mau nyerahin nalar gue ke klaim tanpa bukti. That's it. So, kembali ke pertanyaan awal. Jadi, apakah kalau kamu sudah ateis, kamu nggak akan lagi percaya sama Tuhan? Jawabannya enggak. Kalau besok-besok ada bukti yang valid, gue bisa kok berubah pikiran. Tapi menurut gue, iman tanpa alasan itu tuh bukan kebijaksanaan, tapi simply berhenti berpikir. So ya, dadah. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد